Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Parwa Aulia dari kelas 10-1. Di sini saya akan mengerjakan tugas video, yaitu menyampaikan materi bab 1 pelajaran sejarah yang berjudul Pengantar Ilmu Sejarah. Sejarah adalah peristiwa yang terjadi di masa lalu yang bisa dibuktikan. Muhammad Yamin berpendapat bahwa ilmu sejarah adalah ilmu pengetahuan umum yang berhubungan dengan cerita bertarik sebagai hasil penafsiran kejadian-kejadian dalam masyarakat masa manusia pada waktu yang telah lampau. Mempelajari sejarah mempunyai banyak manfaat. Salah satunya adalah membantu memahami identitas dan meningkatkan kawasan dunia dan masyarakat. Fungsi mempelajari ilmu sejarah itu sebagai pendidikan moral, pendidikan penalaran, politik, kebijakan, perubahan, dan masa depan. Ada juga konsep ruang dan waktu dalam mempelajari ilmu sejarah. Yang pertama, konsep ruang dalam mempelajari sejarah, yaitu ruang merupakan tempat terjadinya berbagai peristiwa sejarah dalam menjalankan waktu. Ada juga konsep ruang dan waktu dalam mempelajari sejarah. Yang pertama, konsep ruang dalam mempelajari sejarah. Ruang merupakan konsep yang paling melekat dengan waktu. Ruang merupakan tempat terjadinya berbagai peristiwa alam maupun sosial dan peristiwa sejarah. Yang kedua, konsep waktu dalam mempelajari sejarah. Konsep waktu ini meliputi 4 hal. Yang pertama, perkembangan. Yang kedua, kesinambungan. Yang ketiga, pengulangan. Yang keempat, perubahan. Sejarah sebagai ilmu itu memiliki ciri-ciri dan karakteristik. Yang pertama, bersifat empiris. Yang kedua, memiliki objek. Yang ketiga, memiliki teori. Yang keempat, memiliki metode. Yang kelima, mempunyai generalisasi. Ada juga fakta sejarah. Fakta sejarah itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, fakta mental. Yang kedua, fakta sosial. Yang ketiga, fakta benda. Yang keempat, fakta lunak. Yang kelima, fakta keras. Dalam materi ini juga ada yang disebut dengan penulisan sejarah atau historiografi. Historiografi itu terbentuk dari 2 akar, yaitu histori dan grafi. Histori artinya sejarah dan grafi artinya tulisan. Jadi historiografi artinya tulisan sejarah. Fungsi historiografi itu ada 3. Yang pertama, fungsi genetis, yang kedua fungsi didaktis, dan yang terakhir fungsi pragmatis. Jenis-jenis historiografi itu ada 4. Yang pertama, historiografi tradisional. Yang kedua, kolonial. Yang ketiga, modern. Yang keempat, nasional. Ada juga sejarah berdasarkan objek. Sejarah berdasarkan objek dibagi sebagai berikut. Yang pertama, sejarah politik. Yang kedua, ekonomi. Yang ketiga, kebudayaan. Yang keempat, teknologi. Yang kelima, sosial. Yang keenam, pendidikan. Yang ketujuh, dunia. Yang kedelapan yang terakhir adalah nasional Indonesia. Lalu kita masuk ke dalam ilmu bantu sejarah. Ilmu bantu sejarah ialah ilmu-ilmu yang dapat dijadikan sumber sejarah bagi sejarawan untuk merekonstruksi sumber-sumber utama sejarah yang lebih akurat. Jenis-jenis ilmu bantu sejarah itu sebagai berikut. Yang pertama, arkeologi. Yang kedua, numismatik. Yang ketiga, statistik. Yang keempat, etnografi. Yang kelima, paleontologi. Yang keenam, paleoantropologi. Yang ketujuh, paleografi. Yang kedelapan, epigrafi. Yang kesembilan, ikonografi. Yang ke-10, genealogi. Yang ke-11, filologi. Yang ke-12, bahasa. Dan yang terakhir, ilmu keramik. Mungkin sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.